Baik, pemirsa Metro TV, saya masih berbincang dengan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bung Herwin Malonda. Tadi beberapa catatan penting, mulai dari ASN, netralitas ASN, kemudian penilaian dari debat kampanye, dan ada catatan khusus lagi mungkin Bung Herwin dari perjalanan debat, karena ini terkait tema dan kualitas dari debat tersebut. Ya, saya tidak mau masuk dari hal teknis karena itu domain dari pasangan calon. Cuma memang sebenarnya hanya pertama kepada pasangan calon untuk mengeksplor visi misi pasangan calon dikaitkan dengan tema debat pada saat pelaksanaan debat pada saat itu, supaya benar-benar diinformasikan ke pemilih bahwa ketika terpilih nantinya apa yang akan dilakukan untuk Sulawesi Utara. Yang kedua, sebenarnya catatan kami kepada teman-teman KPU terkait dengan hasil-hasil kesepakatan, karena kan ada regulasi tapi juga ada yang tidak, itu kesepakatan itu benar-benar ditaati bersama, dikomunikasikan termasuk kepada pasangan calon supaya nantinya itu tidak ada masalah, termasuk juga nantinya hal-hal teknis pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan ini nantinya apakah terkait dengan media penyiarannya atau terkait dengan IO pelaksananya, supaya benar-benar itu bisa dilaksanakan secara adil. Bung Herwin, tinggal beberapa hari lagi tadi hari H ya, 9 Desember hari pencoblosan. Yang akan diperhatikan adalah kualitas dari pilkada ini dan sesuai dengan protap kesehatan. Sejauh ini persiapan yang Anda lihat bagaimana? Pilkada 2020 kan pertama kali terjadi dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi ada dua tujuan sebenarnya, untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa memilih dengan bebas, mandiri, jujur dan adil pelaksanaannya. Yang kedua, menjamin keselamatan rakyat itu. Jadi kita bisa dilaksanakan pemilihan, tetapi prosedur protokol kesehatan harus secara ketat dan disiplin kita lakukan. Karena kalau tidak semua pihak, maka bisa saja pilkada sukses, tapi itu akan menjadi klaster baru. Saya melihat catatan KPU untuk mengundang pemilih itu sudah dipetahkan jam per jam gitu. Sejauh mana Bawaslu mengamati kedatangan pemilih di jam-jam yang telah ditentukan? Apakah memang harus tidak boleh bergeser di jam itu atau? Kita sih berharap demikian. Cuma kan tidak bisa menghalangi juga kalau yang bersangkutan lewat dari itu. Tapi kita memang berharapkan agar supaya nantinya teman-teman KPU bisa melakukan. Bawaslu sebenarnya sudah membantu teman-teman KPU. Bawaslu kan sekarang lagi naik turun rumah walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat untuk sosialisasi tentang pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan, termasuk juga terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pilkada 2020, termasuk di pemungutan tugas suara tanggal 9 Desember. Oke, baik, kita di bagian akhir, di menit-menit terakhir ini, Bung Herwin, kalau mau jujur saya ingin tanya bahwa apa sih yang Anda khawatirkan di hari-hari terakhir ini menjelang hari H? Apakah ada sesuatu yang dikhawatirkan? Sebenarnya sih ada dua hal terkait. Pertama tadi protokol kesehatan. Protokol kesehatan, apakah kita konsisten dan disiplin, baik semua penyelenggara pemilu dan pemilih untuk menerapkan itu protokol kesehatan. Yang kedua justru terkait dengan politik uang atau hal yang terkait dengan politik uang, money politik, gitu. Kita memang sambil tidak berupaya agar supaya pelaksananya tidak ada diselewengkan, termasuk para pasangan calon hendaknya
melakukan penggalangan massa, mempengaruhi massa dengan cara-cara etik, moral yang baik, yang beradab. Biarkanlah informasi diberikan kepada publik, pemilih terkait ini tanpa perbuatan-perbuatan yang bisa mencederai demokrasi. Politik uang adalah musuh dari demokrasi itu. Seseorang yang bisa terpilih hendaknya berdasarkan hal demikian. Bagi penyelenggara pemilu, marilah kita melaksanakan itu secara jujur dan berintegritas sambil tetap berkomitmen untuk melaksanakan dengan protokol kesehatan. Kita berharap Pilkada Sulawesi Utara bisa terlaksana dengan berintegritas, sehat, berkualitas, dan saya tambahkan berupaya untuk ramah lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Bung Herwin dan terima kasih pemirsa. Setidaknya ini menggambarkan bagaimana hal-hal yang telah dilakukan dicapai oleh Bawaslu dan prediksi kita ke depan untuk kita menilai bagaimana nanti kejadian di tanggal 9 Desember. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi tetap semangat dan salam sehat. Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaannya, kita berupaya agar supaya dilaksanakan dengan mengedepankan kedaulatan rakyat dan menjamin keselamatan rakyat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk melaksanakan pemilihan pada saat ini dengan mengedepankan politik pilkada yang bermartabat, beretika moral, agar supaya terpilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat. Mari kita sama-sama tolak politik uang, kita tolak politik sara, dan kita tolak berita hoax. Hendaknya informasi yang tersampaikan ke publik itu dicek kebenarannya agar supaya nantinya informasi itu bisa benar-benar menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak untuk melaksanakan keputusan nanti.